Titrasi adalah proses penentuan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang diketahui dan diperlukan untuk bereaksi secara lengkap dengan sejumlah contoh tertentu yang akan dianalisis. Contoh yang akan dianalisis dirujuk sebagai larutan yang tidak diketahui. Titrasi redoks adalah metode penentuan kuantitatif yang reaksi utamanya adalah reaksi redoks. Reaksi ini hanya dapat berlangsung kalau terjadi interaksi dari senyawa atau unsur atau ion yang bersifat oksidator dengan unsur atau senyawa atau ion bersifat reduktor. Titrasi redoks banyak dipergunakan untuk penentuan kadar logam atau senyawa yang bersifat sebagai oksidator atau reduktor. Jenis-jenis titrasi redoks yang pertama, iodimetri dan iodometri. Yang kedua, permanganometri. Yang ketiga, dikromatometri. Yang keempat, serimetri. Yang kelima, nitrimetri. Yang keenam, bromometri dan bromatometri. Titrasi iodimetri dan iodometri. Titrasi dengan iodium ada dua macam, yaitu iodimetri atau secara langsung dan iodometri atau secara tidak langsung. Dalam iodimetri, iodin digunakan sebagai oksidator, sedangkan iodometri, ion iodida digunakan sebagai reduktor. Oksidasi dari senyawa iodin ditujukan oleh reaksi seperti di bawah ini. Sifat khas iodin cukup menarik, berwarna biru di dalam larutan amilosa dan berwarna merah pada larutan amilopektin. Dengan dasar reaksi di atas, reaksi redoks dapat diikuti dengan menggunakan indikator amilosa atau amilopektin. Permanganometri. Permanganometri adalah titrasi redoks yang menggunakan KMNO4 sebagai titran. Reaksi redoks ini dapat berlangsung dalam suasana asam maupun dalam suasana basah. Dalam suasana asam, kalium permanganat akan tereduksi menjadi Mn2+ dengan persamaan reaksi seperti berikut. Yang ketiga ada dikromatometri. Dikromatometri adalah titrasi redoks yang menggunakan senyawa dikromat sebagai oksidator. Senyawa dikromat merupakan oksidator kuat tetapi lebih lemah dari permanganat. Kalium dikromat merupakan standar primer. Penggunaan utama dikromatometri adalah untuk penentuan besi golongan 2 dalam asam klorida. Serimetri. Larutan serium golongan 4 sulfat dalam asam sulfat encer merupakan zat pengoksidasi yang kuat dan lebih stabil daripada larutan kalium permanganat, dengan suatu syarat bahwa asam sulfat cukup mampu menghindari hidrolisis dan pengendapan garam basanya. Kalau larutan kalium permanganat dapat direduksi menjadi beberapa macam keadaan hasil reduksi, maka reduksi larutan serium golongan 4 sulfat selalu menghasilkan ion serium golongan 3 dan menghasilkan reaksi seperti berikut. Selanjutnya ada titrasi nitrimetri. Metode nitrimetri merupakan titrasi yang dipergunakan dalam analisa senyawa-senyawa organik, khususnya untuk persenyawaan amina primer. Contoh reaksi yang terjadi adalah seperti berikut. Reaksi ini tidak stabil dalam suhu kamar karena garam diazonium yang terbentuk mudah terdehidrasi membentuk senyawa fenol dan gas nitrogen, sehingga reaksi dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Reaksi diazotasi dapat dipercepat dengan penambahan garam kalium bromida. Bromometri dan bromatometri. Bromometri merupakan penentuan kadar senyawa berdasarkan reaksi reduksi oksidasi di mana proses titrasi reaksi antara reduktor dan bromin berjalan lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin berlebih. Sedangkan bromatometri dilakukan dengan titrasi secara langsung.
karena proses titrasi berjalan cepat. Bromatometri merupakan salah satu metode oksidimetri dengan dasar reaksi oksidasi dari ion bromat. Reaksi yang terjadi seperti berikut. Seperti yang terlihat dari reaksi sebelumnya, ion bromat direduksi menjadi ion bromid selama titrasi. Adanya sedikit kelebihan kalium bromat dalam larutan akan menyebabkan ion bromid bereaksi dengan ion bromat dan terjadi reaksi seperti berikut. Prinsip reaksi titrasi oksidasi reduksi. Reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan penangkapan dan pelepasan elektron. Dalam setiap reaksi redoks, jumlah elektron yang dilepas oleh reduktor harus sama dengan jumlah elektron yang ditangkap oleh oksidator. Ada dua cara untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks, yaitu metode bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi. Contoh soal, dalam suasana asam besi golongan 2 dititrasi dengan larutan kalium permanganat 0,0206 m. Larutan KMNO4 yang diperlukan sebanyak 40,20 ml. Dihitunglah miligram besi dalam larutan tersebut. Penyelesaian, dalam suasana asam terjadi reaksi seperti berikut. Pada titik ekivalen, mol KMNO4 sama dengan M kali volume, di mana M adalah 0,0206 m kali 40,20 ml. Hasilnya 0,828 milimol. 5 mol Fe, 1 mol KMNO4. Mol Fe yang diperlukan adalah 5 kali 0,828 milimol, hasilnya 4,14 milimol. Banyaknya Fe yang diperlukan adalah 4,14 milimol ArFe, hasilnya 231,8 mg. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.